pasien-pasien yang BPOK ini faktor risiko merokok ini paling berperan besar ya dok ya, dan udah terjadi kebiasaan merokok itu dari muda bahkan mungkin remaja berpuluh-puluh tahun dok. Ya. Istilahnya kalau dipisah seperti memisahkan dari istri. Nah gitu, jadi itu susahnya. Halo Sobat ID Mojokerto, kembali lagi di podcast ID Mojokerto dalam media Dokter Majapahit. Dengan saya Dr. Mita, sebagai host pada hari ini, podcast kali ini kita membahas tentang penyakit paru obstruktif. Kita kedatangan narasumber dokter paru di kota Mojokerto. Sapa dulu narasumber kita, selamat pagi Dr. Andi. Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah luar biasa. Ya. Di tengah kesibukannya Dokter Andi sakit hadir. Terima kasih dokter sudah menyempatkan menyapa sobat ID Mojokerto di sini. Jadi kita hari ini ngomongin masalah PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Panjang juga nih namanya. Kalau bahasa awamnya itu, kalau masyarakat seringnya nyebut apa dok? Sesek apa? Ya, kalau bahasa awamnya masyarakat biasanya kalau penyakit ini seringnya nyebutnya apa? Terima kasih dok ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi sobat ID ya. Hari ini mungkin kita akan kupas sedikit tentang PPOK ya. Di PPOK ini mungkin bagi sebagian masyarakat mungkin masih familiar ya. Familiarnya itu orang penyakit paru ya, masyarakat mungkin asma, TBC gitu ya, mungkin ada kanker paru ya. Sebetulnya PPOK ini hampir sama dengan asma, mirip tapi berbeda. Jadi PPOK ini merupakan suatu panjangan singkatannya. Tadi sudah disebutkan kita itu penyakit paru obstruktif kronis ya. Paru ya, paru obstruktif ini adalah penyempitan saluran nafas. Kronis itu adalah sesuatu yang lama. Jadi kalau kita ceritakan apa itu PPOK adalah penyakit paru kronis yang ditandai dengan adanya penyempitan saluran nafas. Jadi karena ada penyempitan saluran nafas yang prosesnya itu udah berlangsung lama ya, jadi obstruktif kronik seperti itu. Ya, saya tambahkan mungkin kalau bahasa awamnya kalau tidak di rumah sakit atau mungkin menjelaskan ke ya, pasien itu kita lebih menjelaskan paru molor. Paru molor kalau orang-orang nyebutnya ya. Kira memang dari gambaran ronsennya memang kayak molor gitu ya dokter ya. Baik. Kalau dari gejalanya nih dok, kan mirip-mirip ya dok ya, penyakit paru ya kira-kira kan seputaran sesek-sesek gitu. Nah kalau PPOK sendiri itu khasnya apa gitu? Untuk PPOK itu sendiri sebetulnya dibagi beberapa derajat dok. Jadi mulai dari ringan sampai yang berat. Kalau yang ringan ini memang hampir tidak ada gejalanya atau mungkin yang paling ringan batuk. Itu yang kronis yang terus-menerus. Sini mungkin kuncinya dok ya. Jadi masyarakat mungkin sering janggal atau mungkin meremehkan batuk aja kok. Tapi setidaknya banyak penyakit paru yang memang ditandai batuk yang lama, salah satunya PPOK. Jadi kita juga harus TBC, juga batuk kanker paru, juga batuk. Tapi kalau memang penyakit ini terus lanjutkan sampai ke derajat yang berat, memang bisa bergejala sesak nafas yang terus menerus. Yang paling berat itu pasien itu enggak apa-apa yang cuma duduk biasa itu sudah sesak. Memang kasihan sudah jatuh PPOK yang stadium berat. Kalau yang masih stadium sedang mungkin aktivitas yang agak berat atau jalan yang jauh itu mungkin baru mongso, baru sesak. Tapi kalau yang sudah jalannya sangat berat, itu
pasien nggak ngapa-ngapain lagi sudah baling aja sesek, duduk sesek gitu ya. Jadi cukup ini ya, penyakit ini sebenarnya cukup mengganggu aktivitas sehari-hari kalau iya, di banget. pasien itu, kasihan sekali gitu. Makanya penting nih kita harus tahu nih tentang penyakit ini supaya jangan sampai masyarakat tuh mengalami sakit yang kayak gini. Gitu. Jadi batuk, sesek ya gejala utamanya nih. Sama juga ini dok, ada ini jadi Oh, mirip gini. ya. Tadi di depan saya sampaikan hampir mirip dengan asma. Ada nafas ini. Ya, karena penyempitan tadi ya dok ya, penyempitan saluran pernapasan sehingga kalau napas tuh namanya kalau salurannya sempit ada bunyi yang muncul seperti ngik-ngik itu tadi ya, jadi mirip seperti asma. Cuma mungkin bedanya dengan asma itu ini ya dok dari secara etiologi ya dok ya, maksudnya secara penyebabnya. Kalau asma kan mungkin sudah dialami sejak muda atau dari kecil seperti itu ya. Kalau PPOK cenderung pasiennya ini sudah usia lanjut seperti itu ya dok. Jadi memang secara umum ini juga penting bedanya asma sama PPOK. Dan betul yang disampaikan dokter tentang namanya asma itu sejak kecil dok, ya. Dan ada manifestasi atau ada gejala alergi yang lain dok, Intinya di alergi. atau hiburan atau mungkin sering pilek itu asma. Kalau PPOK ya betul tadi lebih sepuh pasien, biasanya di atas 40 tahun atau mungkin lebih tua ya. Dan faktor risikonya nanti mungkin ada yang paling sering kalau laki-laki itu merokok ya, tapi tidak perlu merokok, mungkin paparan asap yang lain juga bisa. Mungkin pasien itu bekerja lama di di lingkungan yang mungkin berasap yang bisa lama, atau mungkin yang sekarang itu juga sering ibu-ibu dok. Iya. Kalau dulu kan laki-laki kan merokok, ibu-ibu juga banyak yang PPOK sekarang. Bisa dok, ternyata setelah ada penelitian berhubungan dengan masa. Betul. Asap dari masa itu ya. Jadi itu ya Sobat Gigi Mojokerto, bedanya nih gejalanya PPOK dengan asma. Tadi udah jelasin ya tentang gejalanya. Nah, penyebabnya juga tadi udah disinggung sedikit tuh. Penyebabnya ya paparan asap, termasuk rokok, kendaraan, mungkin dari pekerjaan, resiko pekerjaan dari pabrik mungkin ya dok ya. Mungkin sering bakar seperti itu, mungkin sampah atau produksi-produksi yang memang menimbulkan asap gitu ya. Terus mungkin kalau dari penampakan fisik pasien yang PPOK kayak ada di sekeliling tuh kelihatan dari fisiknya pasien yang PPOK itu gimana ya? Jadi ya begini, PPOK ini karena penyakit yang kronis dok ya, jadi hampir seperti penyakit paru yang lain. Jadi mungkin kurus, ada penurunan, ada penurunan nafsu makan juga ya. Kemudian kalau yang sudah sampai derajat berat dok, pasien itu mesti kalau kita bernafas pakai hidung dok ya. Ini biasanya pakai mulut menghembuskan nafas, karena terjadi penumpukan kadar karbon dioksida di dalam paru, sehingga itu termasuk bagian dari usaha dari pasien untuk mengeluarkan karbon dioksida supaya tidak mengumpul di dalam tubuh. Nah ini juga penting dok. Kadang banyak pasien kurus atau lama, penurunan berat badan, nafsu makan, mesti ini jangan-jangan TBC atau yang lain. Nah ternyata PPOK juga seperti itu. Jadi sarannya ya kalau ada gejala seperti itu sebaiknya ya atau memeriksa dulu lah puskesmas di rumah sakit yang perlu dipastikan. Oke, jadi gejalanya tuh mirip-mirip ya dokter. Jadi kadang ada diagnosa yang memang kita perlu singkirkan satu persatu gitu ya dokter. Jadi nggak bisa yang langsung ditembak PPOK gitu ya. Iya, jadi kalau memang ada gejala sebaiknya segera dilakukan untuk lama, sesek. Iya, karena ini dok ada beberapa pemeriksaan yang sama PPOK tadi betul. Kita periksa ronsen mungkin ya, jadi ditemukan paru-parunya bolong. Sama satu lagi mungkin
kalau yang rekam jantung kan mungkin sudah masyarakat sudah familiar ya di EKG rekam jantung. Kalau di paru ini sebetulnya ada rekam paru atau kita lebih sebut ini ya bahasa medisnya spirometri atau faal paru. Nah, nanti kalau kita memang curiga ada PPOK, kita lakukan ronsen, atau mungkin kalau ada batuk kamu kita periksa dahaknya ya, kalau kita curiga TB, atau kalau dahaknya negatif kita bisa lanjut ke pemeriksaannya faal paru atau spirometri. Jadi itu ya sobat Iki Mojokerto, pemeriksaannya itu bertahap gitu kan, perlu lebih digali lagi gitu ya dok. Salah satunya pemeriksaannya adalah foto ronsen dan spirometri. Lalu kalau untuk ini dokter, mungkin pengobatannya itu kira-kira gimana dokter? PPOK ya, pengobatan itu sendiri, pengobatan itu tidak melulu dari obat ya dok ya. Jadi kalau untuk PPOK asma ini ada dua, yang medikamentosa yang obat, yang kedua yang non medikamentosa. Kalau yang medikamentosa, ya setelah pasien tersebut diagnosanya sudah tegak dan biasanya karena ada penyempitan ya dok, akan kita berikan yang obat-obatan untuk melebarkan ya obat-obatan yang sekarang dok itu lebih ke inhaler atau inhalasi yang sedot biasanya itu lebih itu. Kalau obat-obatan minum itu sudah mulai kita kurangi dok, karena biasanya kan para pasien PPOK ini kan sudah sepuh ya dok ya, biasanya obatnya nggak cuma satu dari jantung, dari belum diabetes, nah itu biasanya 11 iya atau 10. Nah itu jadi kita kurangi itu yang obat-obatan untuk yang PPOK. Yang dari non medikamentosa atau yang non obat-obatan itu juga penting kita lakukan, misalkan bisa juga olahraga atau aktivitas fisik dok. Biasanya olahraga yang ringan-ringan ya, yang sifatnya aerobik itu bukan senam ya seperti berjalan atau lari-lari kecil atau mungkin berenang, sepeda ya. Kemudian juga fisioterapi nafas itu juga penting, sehingga kita konsulkan ke dokter rehab medik dok ya. Jadi dokter rehab medik tidak hanya menangani nyeri-nyeri saja, tapi juga fisioterapi nafas. Nanti akan diajari bagaimana cara nafas yang benar atau mungkin batuk yang benar. Oh ya, dan satu lagi, nah ini yang utama karena tadi yang faktor risikonya yang merokok dok dan paparan asap, nah itu nomor satu harus dihindari. Mengurangi rokok, bahkan berhenti ya dokter ya, kalau bisa benar berhenti. Itu yang paling susah ya dok ya dari penanganan untuk PPOK ini. Iya, soalnya udah kadang memang pasien-pasien yang PPOK ini beresiko merokok ini paling berperan besar ya dok ya, dan udah terjadi kebiasaan merokok itu udah dari muda bahkan mungkin remaja berpuluh-puluh tahun dok. Istilahnya kalau bisa ini seperti memisahkan dari istri. Nah gitu, jadi itu susahnya. Rokok ini cukup menjadi PR di kesehatan ya dokter, karena cukup membebani ini ya terkait pembiayaan kesehatan dan lain-lain itu karena sangat banyak penyakit yang dikarenakan rokok. Jadi gitu sobat Iki Mojokerto, berarti kita udah tahu ya gejalanya nih apa, terus kita juga udah tahu apa yang harus dilakukan ketika ada gejala tersebut, lalu gimana pengobatannya, dan pengobatannya ini cukup lama ya dok, mungkin bisa seumur hidup ya. Jadi ya betul dok, tanya dia bagus dok tadi, karena parunya udah molor itu tadi dok. Jadi kalau kita makan itu paru yang sudah molor seperti karet, paru yang masih baru, yang masih bagus itu seperti karet yang masih baru. Karet yang masih baru kan kita olor, dia akan kembalikan. Tapi kalau karet yang sudah molor, dia akan molorkan seperti itu. Memang seperti itu. Jadi ya memang ya kita tidak persen seperti sebelumnya sebelum molor. Tapi setidaknya dengan pengobatan atau pencegahan tadi kita bisa mencegah supaya tidak jatuh ke derajat yang tadi yang saya sebutkan sampai berat tadi. Jadi memang pengobatannya yang jangka panjang, tapi apa namanya
karena itu kita apa ya bisa sampai seumur hidup juga ya, hanya itu kita berikan artinya yang apa ya, yang mudah dan efeknya cepat jadi tadi. Jadi karena penyakit ini tuh bersifat kronis, pengobatan yang lama bahkan bisa seumur hidup. Kayak ini sobat Ibu Sukerto, kita harus deteksi dini nih, jangan sampai sudah terjadi penyakit PPOK yang sampai derajat yang parah baru berobat, karena itu akan lebih berat lagi gitu pengobatannya. Karena ini dok, ada yang sampai derajat berat itu ya kasihan dok, masing-masing sampai ini apa kayak itu kepanjangan mau oksigen terapi, jadi pemakaian oksigen yang lama, jadi di rumah itu harus pakai oksigen itu yang sampai derajat berat. Jadi bisa sampai kayak gitu ya, kebayang banget nih kalau sampai di kondisi seperti itu pasti benar-benar mengurangi kualitas hidup banget ya dokter. Setiap hari harus pakai oksigen, masker oksigen, harus geledek tabung oksigen, biaya. Jadi harapan kita dengan adanya sosialisasi seperti ini, kita bisa mewacanakan kepada masyarakat gitu ya dokter, untuk bahaya merokok ini ya, bahaya paparan asap gitu, supaya masyarakat ini lebih aware bahwa untuk menjaga kesehatan itu juga penting dari masalah paparan asap seperti itu, karena ya penyakitnya ternyata bisa bervariasi dan benar-benar bisa berat banget ya dokter ya. Jadi salah satu cara pencegahannya selain menjaga dari paparan asap, kira-kira apa lagi dok yang bisa dilakukan untuk kita menjaga kesehatan kita? Pencegahannya yang pencegahannya ini punya penting juga, yang paling penting itu tadi memang kita menghindari vaksinasi yang pertama itu kita bisa bakar ya, dari bakar. Kalau kita ibu merasa ini ya sulit ya, bisa pakai masker tiap hari pasti. Dan kemudian pola hidup sehat juga sih dok, ya, mungkin istirahat cukup, makan gizi yang seimbang, olahraga teratur, dan ya, sama seperti yang dari doa ya, supaya diberikan kesehatan. Oke, kalau terkait paparan asap rumah tangga nih, berarti kira-kira kita juga perlu ya dok menjaga lingkungan supaya lebih sehat, dan mungkin ventilasi rumah itu juga berpengaruh kali ya dok. Ya, itu dan itu memang sering terlupakan gitu ya. Jadi kalau mungkin setiap pagi ya mungkin kita buka ventilasi, buka jendela, pintu itu juga penting ya. Juga ini mungkin saran berjemur juga yang berjemur. Nah, itu vitamin D. Ya, ini ada beberapa penelitian juga, ternyata vitamin D itu juga bagus. Ini ya, PPOK asma juga. Ini tips, jadi kalau pengen sehat bisa juga kita menjaga kesehatan dengan sering berjemur, sering terpapar matahari. Ini kalau yang kerjaannya di dalam gedung terus nih, kayaknya kurang nih dok kalau vitamin D. Mungkin bisa ditambah dengan asupan vitamin D seperti itu ya dok ya, makan yang kaya vitamin D atau multivitamin jaga kesehatan. Jadi untuk menjaga kesehatan itu kita perlu ini ya dok ya, holistik gitu ya. Jadi nggak cuma dari menjaga faktor resiko, dari faktor resiko, tapi juga lalu kondisi imun tubuh si pasiennya juga gitu. Juga dari makanan, olahraga itu juga. Terus mungkin juga saya karena kami ibu-ibu di PPOK ini juga rokok pasif. Rokok pasif betul. Mungkin ya mungkin ada keluarga yang di rumah mungkin kalau masih bisa berhenti merokok ya mungkin keluar ya, atau mungkin ya sebaiknya ya tadi sebaiknya tidak merokok ya. Ya itu juga tuh penting banget ya, perokok pasif. Jadi
perlu diperhatikan. Memang kalau kok sebaiknya ya menjaga juga nih untuk keluarga atau lingkungan sekitarnya supaya nggak ikut terpapar itu dengan asap rokoknya, jadi nggak ngajak-ngajak ya dok ya. Jadi memang ini ya sekarang sebenarnya udah digencarkan nih dok dari pemerintah KPR gitu ya, jadi kawasan tanpa rokok. Nah itu sebenarnya juga salah satu upaya pencegahan dari penyakit seperti PPOK ini. Mungkin jadi kita rangkum dulu nih. Jadi dari gejalanya ya, gejalanya tadi ya batuk, sesak, tidak seni, ya. Lalu secara tampilan fisik pasien juga biasanya kurus, terus makan menurun, lalu ada ini poor sleep breathing ya dokter ya, atau napasnya tuh lewat mulut, jadi udah nggak napas lewat hidung kayak kita kalau napas gini biasa aja. Nah, kalau pasien-pasien PPO kan napasnya kayak berat banget gitu ya dok ya. Gitu. Terus untuk faktor resiko yang perlu dihindari yaitu paparan asap rokok, paparan asap kendaraan atau dari masakan, mungkin dikurangi yang masakan yang mungkin menimbulkan bakar-bakar asap gitu ya dokter ya. Iya, soalnya terkait dengan vape. Oh iya betul. Vape. Beberapa kali pasien juga tanya, karena banyak orang yang mau berhenti dari rokok itu artinya Malah ke vape. ya, Lalu apakah itu ya, ngefek ya bukan? berdasarkan penelitian ya ternyata memang tidak jauh beda terjadi, memang sama-sama berisiko. Apalagi vape yang produksi dari asapnya itu banyak Lebih ngebul ya dok ya. karena PPOK ini yang paparan asapnya sebenarnya bukan dari Kandungan zat ya yang liquidnya itu. walaupun kandungan dari rokok itu pun memang kita lihat gambar-gambar yang di Iya, banyak kan itu racun-racun seperti seperti itu ya. itu. Jadi memang tidak hanya kepala bisa memang semuanya Semuanya. kandungan dari sifat karsinogenic juga yang bisa tangkap juga. Jadi vape itu juga tidak lebih baik dari ini ya rokok konvensional. Jadi itu mitos ya sobat ini, kalau ada yang bilang ya udah mending vape aja nggak usah rokok, kan nggak rokok nggak akan beracun kok. Dan aromanya kan macam-macam. Iya. Jadi kayak anak-anak muda nih dok kayaknya yang lebih seneng nih vape gitu ya. Bahkan kalau stigmanya masyarakat merokok itu laki-laki gitu ya. Ini sekarang karena vape ini perempuan juga banyak yang ini ya konsumsi juga vape ini. Dan cukup menyumbang angka kesakitan paru. Dan trennya anak-anak yang muda ini udah mulai umur muda udah kena penyakit paru dokter ya. Ya karena itu tadi seiring berkembang zaman jadi itu teman atau mungkin lihat di sosmed. Iya, oh keren gitu. Mungkin untuk itu ya. Iya. Awalnya mungkin dari situ akhirnya ya terusan itu tadi. Pas udah sakit betulan nggak keren banget tuh dok. Napas susah, jalan susah, aduh. Ini perlu jadi apa ya perhatian nih untuk masyarakat nih supaya mulai hidup sehat dengan mengurangi rokok, mengurangi vape, kalau bisa dan nggak usah menyentuh deh supaya nggak terkena penyakit-penyakit ini kayak bauta gitu Ya ya. karena satu lagi mungkin kita tanpa merokok pun itu kalau kita hidup di Indonesia kan Iya. lingkungan padat ya. Kemarin sempat Dan polusinya Jakarta nomor satu gitu. betul. Dengan polusi udara itu sendiri kita juga sudah Resiko. bisa nafas, apalagi kalau kita malah polusi. Itu ya seperti di Jakarta sayangi paru Anda. Oke, mungkin terakhir dokter closing statement untuk pesan bagi sobat ini. Untuk PPOK sayang paru
dari sobat ini semua, dan mungkin dari paparan asap ya, rokok, asap kebakaran, kemudian kita menjaga pola hidup sehat ya, jaga paru-paru kita supaya kita bisa aktivitas dan hidup kita berkualitas. Oke, sip. Itu pesan yang sederhana tapi sebenarnya penting banget ya, supaya hidup kita nanti sampai tua tuh sehat gitu ya dok ya. Oke, mungkin sekian pembahasan kita kali ini dokter untuk PPOK. Terima kasih banyak. Semoga informasi yang kita share atau kita bincangkan di hari ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga sobat ID semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.